malah diadakan KKR. Yang diundang saya judulnya Mantan Dukun Santet. Pas perang Dayak Madura malah ngadain KKR, temanya santet lagi. Kenapa Pak Daud bisa tahu bakal Gibran jadi cawapres? Ini ceritanya, saudara. Tapi suara itu berkata, jutaan manusia mendengar pesan itu. Nah, mungkin betul? Saya dengar Pak Daud mendapat suatu wangsit penglihatan dari Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam, tentang masa akan datang Indonesia. Buka semua, saya ingin tahu semuanya. Arti doa dalam nama Yesus, artinya dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Itu namanya dalam nama Yesus, dalam rencana Tuhan. Suatu kali ada pengusaha batu bara itu bingung, berminggu-minggu, berhari-hari sampai tahunan, setannya tidak bisa keluar-keluar dari rumah. Akhirnya dia punya inisiatif. Setiap pintu-pintu rumah dikasih Alkitab semua. Jadi setan lewat suruh perenungan. Akhirnya dia panggil saya. Gimana Pak Daud cara ngusir setannya ini? Nah kamu ngusirnya gimana? Dalam nama Yesus. Ya masuk rumahmu. Kan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Masa setan masuk surga hadirat Tuhan begitu? Gimana sih kamu? Caranya gimana Pak Daud? Salah. Kamu harus berdoa apa? Demi nama Tuhan Yesus. Itu perang. Kalau doa makan juga jangan keliru. Demi nama Yesus. Perang sama nasi. Jelas? Jelas loh. Dalam artinya apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam prioritas Allah, dalam pelindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Itu dalam. Kalau ngusir setan kan bukan di dalam, suruh keluar, betul nggak? Nah, oh gitu Pak Daud. Nah kalau doa minyak urapan itu gimana? Nah banyak orang doa minyak urapan keliru juga. Harus doain seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, darah Yesus, sucikan minyak ini. Berkati minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam otoritas Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, menjadi benteng yang kudus dalam nama Yesus. Artinya apa? Dalam kekuatan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam otoritas ilahi, dalam otoritas kekuatan Elohim. Nah, ngolesi minyaknya baru demi nama Tuhan Yesus usir setannya. Nah kalau orang sakit gimana? Oleskan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu untuk sakit yang bukan urusan setan. Misalnya sakit ambeien, sakit mah. Nah itu apa? Doanya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Dalam apa? Nama Tuhan Yesus. Nah kalau yang sakit itu ada setannya, olesi minyaknya demi nama Tuhan Yesus. Olesi minyaknya juga. Ada perbedaan di sini. Kalau sakitnya biasa, dalam nama Tuhan, oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ngusir setan, demi nama Tuhan Yesus. Paham? Saudara, saya pernah suatu kali itu di Palangkaraya. Waktu kerusuhan Sampit, terjadi pertempuran antara Dayak melawan Madura. Itu potong-potong kepala adalah. Banyak orang Madura dibunuh di situ. Dipotong kepalanya, dipenggal. Bahkan sampai dilindungi gini nih sama Brimob polisi. Mereka nengok kepala udah lepas. Dan Mando itu terbang dan nyari kepala ada. Nah, waktu itu sama panitia malah diadakan KKR. Yang diundang saya judulnya Mantan Dukun Santet. Pas perang Dayak Madura malah ngadain KKR, temanya santet lagi. Pas perang ilmu di situ. Nah,
Pansus Daya ini dan pasukannya masuk ikut KKR. Mau nyoba ilmu. Ya kelenger darah. Betul darah. Waktu itu pas ada kebakaran juga hutan. Wawan asap tebel kayak awan itu sampai asap tebel. Nah, waktu saya seminar itu saya masih ingat itu. Tiba-tiba kepala pansusnya Dayak berdiri. Ini mandau, ini panah. Anak buah seperti semua. Nah makanya saudara, di lapangan itu sama teori beda. Teori bisa jago, di lapangan bisa terbaca. Kamu jadi kucing atau jadi macan, udah. Nah, gitu. Saya kaget, maju dia. Atau nih, Bapak kan ahli santet, boleh tidak kami nyoba pakai ilmu Dayak? Gitu dah. Nah ini pas perang ya. Nah, pas perang dah. Mereka habis membunuh orang Madura ikut KKR lagi dah. Lah gimana? Nah kita hamba Tuhan tidak mungkin ngomong aku takut. Tak boleh dah. Berani harus. Karena saya percaya mati itu ada jadwalnya. Betul? Kalau kita belum waktunya mati, tembak kanan kiri tidak mati, hanya setengah. Setengah mati ya. Tapi sudah waktunya mati, gosok gigi keselak odol mati. Begitu saudara. Dia langsung ngomong, boleh coba? Boleh. Dia baca mantra. Itu mando dari tangannya dia keluar. Gini. Muter dah. Ingat, ini mando yang menggalin kepala-kepala orang Madura. Dia kepala pansusnya. Dia baca mantra gini nih. Dan ini diarahkan ke saya. Waktu itu saya ngomong apa? Nah, doanya ada dua loh ini saudara. Doanya gini. Gini ya semua. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi aku. Dalam nama Yesus. Bentengnya aku. Dalam nama Yesus, lindungi tubuh jiwa roh. Nah, doa pelindungan itu harus apa? Dalam. Ngomong sebelahnya, dalam. Jelas? Jelas? Dalam kehendak, dalam otoritas, dalam rencana, dalam prioritas, dalam kekuatan Tuhan. Jangan sampai keliru. Baru setelah itu, demi nama Yesus, arahkan tangan ke mandonya, jatuh. Pas terbang gini disaksikan banyak orang. Demi nama Yesus, plek jatuh langsung. Begitu jatuh, langsung dia geblak gitu. Ini pasukannya dia berdiri. Buat mando gini, dalam hati saya, tamatlah riwayatku. Wah, satu orang ambrol yang maju. Wah, tak lihat satu gedung sebagian besar mereka mbak mando semua gini. Aduh, leher gimana? Nah, iman sih iman tapi leher. Saya takut enggak. Kenapa? Mati ada jat. Enggak taunya mereka datang gini. Karena kepalanya udah kalah dulu dah. Datang. Pak, kami mau bertobat minta doa. Gitu saudara. Terusan kepala pansusnya itu langsung sadar, langsung salaman sama saya. Dia ngomong-ngomong sama saya, apa permintaan Pak Daud untuk kami laksanakan? Saya minta hari ini juga Palangkaraya jangan ada perang, damai. Dan hari itu sampai sekarang aman. Nah, satu orang itu aja ada. Nah, makanya kalau saya KKR di Palangkaraya, di Kalimantan, saya Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, rame dah. Karena mereka tahu, salah satu tokoh mereka dulu kalah. Nah, itu bukan hanya di Palangkaraya, termasuk ke Pangkalan Bun sampai Kalbar dulu. Karena saya dulu kan waktu perang Sanggolido juga dikirim mando juga. Nah,
Doanya seperti itu. Dalam kuasa Tuhan. Kita semua dalam kuasa Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan. Dalam otoritas Tuhan. Jelas? Jadi doa perlindungan itu apa? Dalam. Katakan sama sebelahnya. Dalam. Nah, kalau ngusir setan berada demi. Nah, kalau doa perjamuan kudus jangan keliru. Doanya gimana? Darah Yesus. Sucikan anggur ini menjadi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehendak Tuhan, dalam otoritas Tuhan, menjadi tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan, artinya apa? Dalam kuasa, dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kekuatan, dalam nama Tuhan Yesus. Jelas? Saudara, ada satu hal, semakin saya ditanya, Pak Daud, kenapa Pak Daud bisa tahu bakal Gibran jadi cawapres? Ini ceritanya, saudara. Saudara lihat jejak digital tahun 2021-2022. Orang yang pertama kali ngomong Gibran cawapres terkuat itu saya. Cek semua, ada semua. Di YouTube ada semua. Ada. Ceritanya seperti ini. Tahun 1997. Berapa tahun yang lalu, saudara? 25 sampai 26 tahun yang lalu. Berapa, saudara? Nah, saya kecelakaan dibawa Tuhan ke surga. Di situ diberikan penglihatan masa yang akan datang. Dan juga masa saya diangkat Tuhan puncak. Masa saya tinggal 2 tahun lagi tidak terkenal. Tidak mati, tenang aja. Mati ada jadwalnya sebabnya. Yang jadi pertanyaan, kalau saya sudah tidak terkenal, apakah Michael Gunawan mau ngundang saya? Itu yang penting. Karena masa saya tinggal berapa? 2 tahun. Karena saya hanya menyampaikan pesan. Messenger aja menyampaikan pesan. Dan saya bukan nabi. Saya hanya penyampai pesan. Saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa yang akan datang. Termasuk saya melihat istri saya hanya rambutnya aja lurus. Dan saya melihat anak saya nomor 1 perempuan ini. Jadi sebelum dia lahir, sebelum saya ketemu istri saya sudah ketemu dia. Itu di surga ditunjukkan. Dan termasuk tentang pemulihan Indonesia tahun 2035. Dan tahun resesi akan masuk di 2025-2026. Ditunjukkan dari tahun 1997. Yes, yes, yes. Hari-hari yang akan terjadi. Nah, tapi kendalanya satu. Bagaimana saya menyampaikan pesan itu? Tiba-tiba suara itu berkata demikian. Jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Tapi lewat apa? Dan zaman itu yang terkenal adalah Alek Abraham Tanus Naputra, Pendeta Alek. Kedua, Timotius Arifin. Ketiga adalah Pak Niko. Dan saya hanya orang desa, orang dari Pertapa yang keluar dari kampung. Siapa yang mau dengerin? Dan kalau jutaan orang mau dengerin gimana caranya? Karena pertama kali saya khotbah hanya 2 orang. 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah dia ikut khotbah. Jadi tidak mungkin pesan itu akan tersampaikan. Tapi suara itu berkata jutaan manusia mendengar pesan itu. Tidak mungkin. Betul? Dan zaman itu Aqua itu aneh. Air kok dijual. Itu dah. Dan Kentucky Fried Chicken itu dianggap makanan paling mahal. Makan orang kaya. Zaman dulu handphonenya segede segini, pisang-pisang itu dah. Untuk lempar mangga bisa, betul? Dan kalau telepon langsung ini, gimana? Ya dilihat orang. Besar gitu dah handphonenya. Zaman dulu kan gede. Siapa mendengar? Saya tidak mau menyampaikan waktu itu. Karena saya rasa tidak mungkin. Jutaan manusia itu tidak mungkin. Berapa puluh ribu gereja yang harus saya datangin. Gitu dah. Berapa puluh ribu gereja yang harus saya datangin. Apakah mereka percaya atau tidak? Gimana pesan itu akan tersampaikan? Udah itu saya lupakan. Tiba-tiba 2001 datang ajudan Megawati, namanya Kolonel Edi Wibowo, adik Ani Yudhoyono. Waktu itu dia ngomong saya, Pak Daud, saya nyari Pak Daud karena saya ada gangguan kuasa gelap. Ya, dia Muslim.
Dan saya lihat RH, lewat hidup Pak Daud, ahli ilmu santet. Mau nyantet siapa Pak? Gitu. Enggak, Bapak kan kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam, lahir Bapak abu-abu kan gitu. Bapak ahli di bidang itu semua. Dia ngomong sama saya ngomong, Edi, saya mendapat suatu wangsit. Kalau orang bukan Kristen, nubuatan, enggak terlalu digubris. Begitu wangsit, wahyu ini. Saya ngomong wangsit. Tahun 1997, 2004, nanti presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Istrinya namanya Ani Yudhoyono, kakakmu. Nggak mungkin, nggak percaya saya Pak Daud. Nggak bisa. Dia nggak percaya juga adalah karena kakaknya hanya Menko Polhukam, sedangkan Megawati itu presiden. Penguasa pasti menang, betul? Jenderal Pak Edi, kolonel begitu. Penglihatan saya yang maha kuasa sudah takdirkan. Di tahun 1997 presidennya adalah 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung dia ngomong, orang yang nomor satu di muka bumi ini yang berkata SBY pasti jadi presiden itu Anda. Dan kalau kakak saya jadi presiden, manusia yang paling saya cari satu dulu, kamu katanya. Benar saudara, SBY jadi presiden. Makanya saya diminta jadi pengawal presiden. Karena saya manusia yang pertama kali ngomong SBY pasti presiden. 2004 langsung diminta untuk ngawal presiden secara rahasia, pasukan siluman. Ada pas pampres, ada pasukan siluman. Saya di pasukan silumannya ada. Pengaman presiden secara senyap dan rahasia. Itu 2004. Saya tugas tidak lama, 10 tahun. Dalam operasi tugas apapun berhasil semua. Kenapa? Sudah dapat bocorannya tahun 1997. Masa yang akan apa? Datang. Oh, ini yang terjadi ini jenderal, yang terjadi ini jenderal. Nah, sampai ada seorang kolonel ngomong, ini Daud, ini dukunnya Edi. Gitu Menda. Nah, 2009. Waktu itu ada di Cijantung di markas Kopassus. Pak Daud, saya dengar Pak Daud mendapat suatu wangsit penglihatan dari Isa Al-Masih, Isa alaihi wassalam, tentang masa akan datang Indonesia. Buka semua. Saya ingin tahu semuanya. Masa yang akan terjadi sampai tahun 2035. Setelah itu saya ngomong, baik, kalau gitu kumpulkan one team press. Kumpulkanlah Dewan Pertimbangan Presiden. Dari makroekonomi, mikroekonomi, polhukam, politik hukum keamanan. Itu yang Profesor Dr. Kinclong. Itu mereka ahli lulusan UI, lulusan semua yang terbaik semua. Dan kumpul di Cikias semua. Temukan harinya, kumpul cuma di Cikias. Kumpul. Mereka sudah dengerin saya. Anginnya akan datang di 2018, 19, 2020. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Dan tahun 2023 setitik terang datang. Dan tahun 2025 terjadi resesi ekonomi. Tapi ingat, Surabaya aman aja. Kenapa? Resesinya tidak berat seperti Anda bayangkan. Hanya daya belinya turun. Sampai tahun 2026. Setelah itu 2027 pergerakan ekonomi. Dan 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Tunjuk semua kan gini. Tak, tunjuk semua. Stop dulu Pak Daud. 2020 ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tidak ada pergerakan ekonomi. Coba One Team Press buka semua data baik sun maupun obligasi. Semua buka. Buka semua nih. Langsung menghadap Jenderal. Ini datanya. Di 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dan di 2021, 2022 dolar akan tembus 14.000. Ini datanya dan ini pasti terjadi Jenderal. Berarti penglihatan ini bakal terjadi. Benar, akan terjadi Jenderal. Daud, saya tanya,
Pesannya apa? Tahun 1997 itu pesannya apa? Pertama, berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan sampai tahun 2035. Tahun berapa, Saudara? 2000 berapa? Nanti stabil, tiba-tiba krisis pangan lagi, stabil krisis pangan lagi. Pertama itu kebun. Kedua, beli tanah. Pinggir-pinggir kota, 2 mobil lewat. Itu tol belum ada loh, Saudara. 1997, dan itu dikasih tahu Pak Edi dan Jen Kopassus 2009. Lanjut. Cepat. Setelah itu apalagi? Ketiga, emas dan dolar. Emas akan dolar. Berarti akan terjadi inflasi di sini, Pak Daud. Dan yang keempat apa, Pak Daud? Jangan utang bank. Di tahun 2025 dan 2026. Karena ekonomi akan seperti ini sampai 2026. Sampai tahun berapa, Saudara? Nah, makanya ibu-ibu jangan gesek kartu kredit terus. Suami ini saya mumet. Jelas, Saudara? Nah, setelah itu, oke Pak Daud, sekarang yang bisa terjadi suatu kendala yaitu ekonomi berhenti seluruh Indonesia, itu hanya ada 2. Pertama, perang pemberontakan. Kedua, wabah. Ini perintah dari saya dan ini perintah khusus. Kamu tidak boleh ngomong ini selama SBY jadi presiden. Setelah SBY tidak jadi presiden, kamu boleh ucapkan. 2014 SBY tidak jadi presiden. 2015 pesan itu saya sampai ke gereja-gereja. Tapi saya berpikir satu, gimana jutaan, betul tidak? Gimana jutaan, gimana orang mau denger, gimana? Orang tidak percaya, mengatakan saya orang gila, halusinasi. Apa yang terjadi? 2019, waktu saya sampaikan pesan gimana, termasuk di gereja GSJS, termasuk di gerejanya kakeknya, badai datang 2020, semua anggap saya orang gila. Pendeta-pendeta mau mencat saya, mereka rapat, saya tidak bisa dipecat karena bukan pendeta. Nah, akhirnya mereka datang nemui Gilbert di 2020 Januari 2020 Januari mereka dari Gilbert. Daud Tony bikin resah semua orang. Gilbert ngomong, kita tunggu 2020 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Corona, betul? Dan yang sakti adalah orang Batu. Bubar, betul? Gereja-gereja tidak boleh kebaktian, betul? Kumpul tidak boleh semua, betul? Semua di rumah masing-masing online. Nah, saya sama Michael tidak ada kerjaan, nganggur juga. Lu udah tahu, selama 2 tahun Corona, saya tidak terima persembahan apapun dari gerejanya Michael GSJS. Betul, Michael? Kenapa? Sama-sama bokeh. Yang datang aja pelit, apalagi tidak datang. Betul enggak? Tapi sini murah hati. Dan apa yang terjadi? Karena tidak ada kegiatan, bukalah online. Tapi saya tidak kebayang bahwa itu adalah strateginya Tuhan. Saya online sama Michael. Pertama 5 orang, 10 orang ya. Begitu mereka dengar berita 2015 mereka ada yang rekam semua, Saudara. Kok ada datang yang dengerin banyak. Tahu enggak? Sekarang yang mendengar udah 10 juta lebih. Pada waktu pesan itu disampaikan, kan enggak mikir gimana harus saya khotbah puluhan ribu manusia gereja, betul? Enggak, sampai saya mati 10 kali gue enggak bisa. Tapi baru saya mengerti lewat apa? HP. Betul? 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 Seluruh Indonesia. Bung. Nah, 2021
Bulan Mei, waktu itu saya ngomong sama Michael Jung. Saya lihat malaikat maut turun dari surga, membawa pedang gini. Jalan dari dari Jakarta menuju Surabaya. Dan malaikat maut itu berkata, jangan kau berdiri di depanku, engkau pasti mati. Kembali ke masing-masing rumah. Beritahu semuanya. Waktu saya ngomong malaikat maut datang untuk banyak bunuh orang, waktu itu orang tidak percaya. Betul? Mana malaikat mautnya mana? Ngomong gitu saudara. Begitu Juni yang mati buahnya. Setiap 5 menit orang mati. Betul? Uang ribuan yang mati. Saya ditelepon banyak orang. Pak Daud, sekarang malaikat mautnya di mana? Di atap rumahmu. Wes kapok we. Biar berdoa semua. Malaikat maut. Wah, langsung beng seluruh Indonesia ada. 2021 di Pondok Indah, di rumahnya Jenderal Muldoko. Saudara boleh tanya Pak Muldoko, orang yang masih hidup. Nah, itu saya ngomong sama Muldoko. Amul, cawapres itu Gibran. Kenapa? Karena tahun 1997 kunci kemenangan itu ada di Wapres Gibran. Raka Bumi Raka. Langsung ngomong, enggak mungkin. Karena undang-undang itu di atas umur 40. Langsung saya memberitahu. Nanti jawabannya satu. Minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Orang punya KTP tidak harus dia di atas 17 tahun. Kalau umur 15 tahun dia nikah punya anak, apa tidak boleh punya KTP? Saya ngomong itu. Ada ajudan, ada Rudi Kurniawan, Wapresnya nanti Gibran. Langsung tak sampaikan di media sosial semua. Sudah boleh cek seluruh YouTube ada semua tidak? Daud Oni Gibran 2022 ada semua. Nah setelah itu saya di kantor Kementerian Pertahanan. Waktu itu langsung sama Glenny Kerupan, kawan saya. Sudah kira-kira 20 tahun teman khusus. Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Orang yang masih hidup boleh tanya. Kalau saya ngomong nyebut nama karena saya benar-benar terjadi. Bukan omong kosong. Waktu di kantor Kementerian Pertahanan, saya dikumpulkan, saya ngomong, Glenn, lo percaya gua enggak? Percayalah. Apa? Wapresnya nanti Gibran. Saya udah ngomong Muldoko juga, Gibran 2021. Enggak mungkin mas. Karena Ibu Mega minta puan dari Capres, Wapresnya Prabowo. Percaya sama saya, 100% gagal. Kalah saya bilang gitu. Karena kuncinya satu, Gibran. Mas, tapi umurnya masih muda mas. Apa iso mas? Saya beritahu, 1997 SBY juga jadi presiden 2004. Nanti kuncinya di sini. Pilpres ini nanti menang kuncinya di Gibran. Dan capresnya siapa? Militer. Siapa? Prabowo. Pasti menang. Nggak bisa mas. Kok itu mungkin mas. Karena kan PDIP partai besar. Gibran siapa mas? Kita buktikan. 2022. 2023. Kan saya ngomong minimal pejabat publik. Sebelumnya ngomong. Di YouTube saya ngomong semua adalah. Kalian ini lihat. Loh kok sama dengan kata Daud. Minimal pejabat publik. Wah. Berarti pasti menang nih Daud. Pasti menang. Sekarang wangsit-nya apa? 1 atau 2 putaran. Tuhan tidak ngomong. Tidak ngomong. 1 pendaftar. Penting nih menang Prabowo Gibran. 2022 saya di media sosial. Semua boleh cek semua adalah. Cawapres terkuat 95% Gibran. Kenapa saya tidak ngomong 100%? Supaya tidak kena undang-undang Bawaslu masuk penjara saya adalah. Cipta kondisi kan tidak boleh adalah. Mempengaruhi Pilpres. Betul? Maka saya beritahu 95% aja. Supaya 5%-nya miliknya Tuhan. Gitu aja adalah. Karena kalau saya ngomong 100%, urusan sama Bawaslu saya undang-undang. Betul? Saya ngomong 95%. Langsung ditelepon. Saya Ibas, Edi Baskoro, anak PSB, tanya dia. Dia juga masih hidup. Saya ngomong, waktu
AHY sama Anies. Mas, beritahu, saya pengawal almarhum ibu Anda. Dan saya sebagai pengawal pasti akan menjaga kesetiaan dan sumpah sebagai seorang prajurit. Mas percaya sama saya. Mas, gimana? Lepas dari Anies. Keluar, saya bilang gitu. Mas, kita mau ditawari ke PDIP, tawari ini gimana Pak Daud? Dengerin saya. Saya ngawal ibu Anda dan saya tetap setia menjaga kalian berdua sebagai dua putra ibu. Apa yang saya lakukan, Mas? Pasti menang dah. Kita koalisi ini pasti menang dah. Edi Bas pertanyaan saya, Mas percaya sama saya 100% menang, saya bilang gitu. Kenapa saya yakin menang? Karena di surga saya sudah lihat Pilpres nanti yang menang itu Prabowo Gibran. Setelah itu saya ditanya lagi, dilantik enggak? Belum dapat petunjuk. Penting menang dulu. Gibran pasti menang. Ibas ngomong, Prabowo Gibran pasti menang Pak Daud. Anaknya Pak SBY ngomong ke saya, pasti menang. Beritahu Pak SBY, pasti menang. Saya bilang. Udah, gabung langsung. Itu gabung, langsung AHY semua gabung. Udah, tanya gini, tek, Pilpres 1 putaran, betul? Nah setelah itu saya ditanya, tahun depan gimana? Sekarang saya beritahu, ini yang penting saudara. Tahun depan jangan utang bank atau KPR, nggak boleh. Udah terlanjur gimana? Jangan nambah utang lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Sampai berapa saudara? 2000 apa? 26. Pak Daud, 10 tahun dari sekarang ini tahun ini 10 tahun lagi, Cina menguasai Indonesia. Ekonomi. Pertama, tekstil. Kedua, IT. Ketiga, otomotif. Apa saudara? Otomotif. 4, engineering, mesin. Itu akan dikuasai Cina 10 tahun lagi. Dan yang bertahan hanya ada 4. Ini penting untuk saudara semua. Pertama adalah pertanian perkebunan. Apa saudara? Pertanian apa saudara? Pertanian perkebunan. Jelas? Kedua, peternakan perikanan. Apa saudara? Dan apa? Perikanan. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah saudara harus, jadi ingat semua harus berkebun saudara. Karena krisis pangan ini yang sampai tahun berapa saudara? 2035 dan stabil krisis lagi itu saudara, sampai 2035 saudara. Yang ketiga, yang aman adalah kuliner, makan, bisnis makan. Bisnis apa saudara? Nah, semua pegang perutnya. Ini yang penting. Jadi bisnis kuliner makan ini yang paling apa? Aman. Saudara? Jelas? Dan yang keempat, tanah properti. Karena asing dibatasi hak kepemilikan tanah. 4 ini yang bertahan. Ada berapa saudara? Nah, dan 5 tahun ke atas ke depan, 10 tahun, 5-10 tahun lagi, nanti semua kembali ke manual. Yaitu apa? Kembali ke ruko-ruko, kembali ke restoran, kembali ke mal-mal lagi. Sekarang kan banyak online, betul? Nanti kembali ke manual lagi 5-10 tahun lagi. Sebab apa? Nanti 5 tahun lagi akan terjadi banyak masalah di online. Contohnya pesan sepatu sepasang dikirim kanan semua. Nah itu akan terjadi 5 tahun lagi. Jelas? Dan semua akan kembali ke manual semua. Toko-toko, ruko-ruko. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati tentang ruko-ruko, toko-toko. Jelas saudara? Jelas? Jadi yang aman apa? Pertanian, perkebunan. Dan ingat saudara, IT, handphone, apa semua akan dikuasai Cina di Indonesia
10 tahun lagi. Berapa tahun lagi saudara? Jelas saudara? Dan tekstil pun dikuasai Cina. Ekonomi saudara. Itu 10 tahun lagi. Tapi masih ingat saudara, masih ada 4 yang membuat kita bertahan. Amin. 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 Dan ingat, pasir, bisnis yang berhubungan dengan pasir, batu kerikil, batu-batu, aman juga. Karena tidak bisa diimpor dari Cina. Itu dapatnya dari gunung. Itu yang aman. Dari semen, apalagi saudara? Semen, pasir, batu, aman semua. Tiang pancang semua aman. Bisnis Polowijo aman semua. Yang berhubungan dengan perkebunan pertanian. 10 tahun lagi Cina menguasai Indonesia. Tapi ingat, Tuhan tetap pelihara rakyat Indonesia.